Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar bahwa ada salah seorang putra dari seorang petinggi atau pejabat teras di Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, telah kehilangan putranya yang bernama Eril. Sebagaimana kita ketahui dari berita-berita yang ada, bahwa sampai dengan detik ini jasad dari putra Kang Ridwan Kamil masih belum diketemukan. Seiring dengan waktu, sepakat para ulama bahwa dengan melihat bahwa sampai dengan detik ini tanda-tanda akan diketemukannya jasad beliau sudah tidak bisa diharapkan lagi, maka dipastikan bahwa putra beliau telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau meninggal dunia. Kami tentu saja sangat berbelasungkawa atas hal ini. Mudah-mudahan Kang Ridwan Kamil sekeluarga diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kami bukan salah seorang dari rakyat Bapak, tapi kami merasakan bagaimana dukanya, bagaimana pedihnya, bagaimana hancurnya hati orang tua ketika diuji seperti ini. Jadi sangat pantaslah kalau kami ikut berbelasungkawa akan hal ini. Tak lain dan tak bukan, kami hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra Kang Ridwan Kamil, Nak Eril, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan segala kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kami harapkan atas kejadian yang menimpa Kang Ridwan Kamil sekeluarga. Ikhwan rahimakumullah, dalam beberapa hadis pernah Rasulullah SAW ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Artinya pertanyaan beliau bukan beliau tidak tahu, tetapi beliau ingin tahu sampai di mana pengetahuan sahabat tentang satu masalah. Yaitu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kata Rasulullah SAW, ma tu'adduna syuhada fikum, kata Rasulullah. Kira-kira apa yang dikatakan orang-orang yang dianggap orang mati syahid menurut pendapat kalian, kata Rasulullah SAW. Kemudian galu para sahabat berkata bahwa yang dinamakan orang mati syahid, kata mereka, ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, yaitu barang siapa orang yang terbunuh ketika berperang melawan musuh Allah, maka itu yang dikatakan syahid, kata para sahabat. Kemudian kata Rasulullah, gal inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau itu yang dimaksud oleh kamu bahwa orang mati syahid itu semata-mata orang yang hanya mati atau tewas ketika berperang melawan musuh Allah, kalau begitu hal seperti itu akan sedikit sekali yang akan terjadi pada umatku, karena kebanyakan umatku kelak mereka semua itu tidak akan mati seperti itu, mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata berperang. Akhirnya balik bertanya para sahabat, galu faman hum ya Rasulullah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan orang-orang mati syahid? Kata Rasulullah, kata Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang berperang di jalan Allah melawan musuh Allah kemudian tewas di medan pertempuran, dia mati syahid. Dilanjutkan lagi sama Rasulullah, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal di jalan Allah, dalam arti kata bukan karena berperang tetapi mati karena membela agama Allah. Ini umum sifatnya, bukan hanya berperang saja. Bisa berdakwah, bisa ketika dia berdakwah dia meninggal, atau ketika dia menyebarkan ilmu dia meninggal, atau ketika dia belajar dia meninggal. Intinya ketika orang tersebut niatnya untuk menegakkan panji-panji Islam, menegakkan agama Islam, kemudian mati ketika itu, maka itu juga tergolong mati syahid. Dilanjutkan lagi sama Rasulullah, wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena sebab wabah juga digolongkan mati syahid. Dilanjutkan lagi sama Rasulullah, wa man mata fil batn fahuwa syahid. Dan barang siapa yang meninggal juga karena sebab sakit perut juga tergolong mati syahid. Wal gharik syahid. Dan ditutup hadisnya beliau mengatakan, dan orang yang meninggal karena tenggelam juga digolongkan mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas orang yang kategori mati syahid bukan hanya mereka-mereka yang berperang di jalan Allah, orang yang berperang melawan musuh Allah kemudian dia mati di medan pertempuran, bukan hanya itu dikatakan mati syahid, tetapi ada juga karena sebab-sebab lain mereka juga digolongkan oleh Allah masuk golongan orang-orang yang mati syahid. Termasuk diantaranya adalah orang yang meninggal karena tenggelam.
Di hadis lain yang berkaitan dengan ini juga, Rasulullah pernah bersabda, hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah. Rasulullah berkata, kata Rasulullah SAW, asyuhada khamsah, kata Rasulullah, orang yang meninggal karena syahid itu ada 5 golongan. Yang pertama, kata Rasulullah, al-mat'un, yaitu orang mati ya ketika kena wabah. Tentunya ketika dia kena wabah mati dalam keadaan Islam ya, bukan dalam agama yang selain daripada agama Islam. Jadi ketika dia beriman kepada Allah, masih dalam beragama Islam, kemudian dia tertimpa satu wabah ya, seperti yang beberapa waktu yang lalu COVID itu, kemudian itu juga masuk kategori wabah. Ketika ada umatku yang mati karena itu mereka masuk mati syahid. Kemudian yang kedua, wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Yang ketiga, wal gharik, dan orang yang meninggal karena tenggelam. Yang keempat, wasahibul hadmi, dan orang yang meninggal karena tertimpa sesuatu, karena gempa bumi, kemudian ambruk bangunan tersebut sehingga menimpa kepada orang yang ada di dalam bangunan tersebut, atau dalam hal apa saja ketika orang tersebut, orang muslim tersebut meninggal dalam keadaan seperti itu, maka tergolong mati syahid. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wasyahid fi sabilillah, yaitu orang yang meninggal karena menegakkan agama Islam, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa ada beberapa golongan selain berperang di jalan Allah, bahwa mereka itu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat daripada hadis-hadis di atas, sebagaimana yang dikatakan para ulama, bahwa yang dikatakan syahid dalam umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3 golongan kalau kita melihat hadis di atas ya. Sebagaimana yang saya kutip dari kitab syarah Sahih Bukhari ya, yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi. Di situ beliau mengatakan dalam hadis tersebut, yakni anna syuhada salatu aqsam, kata beliau, bahwa orang yang tergolong syahid itu ada dibagi 3. Yang pertama, syahid fid dunya wal akhirah. Ada orang yang syahid dunia, syahid akhirat. Siapa dia? Wa huwa al-maqtul fi harbil kuffar, yaitu orang yang meninggal, orang yang tewas ketika berperang di jalan Allah, ketika dia berperang melawan musuh-musuh Allah. Ini syahid dunia dan akhirat. Nah, orang yang jenis yang pertama ini ketika meninggal dia tidak dimandikan, dia tidak dikafani, ya, dia tidak disolati, langsung dikuburkan. Ini syahid, orang yang syahid karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang golongan yang kedua, wasyahidun fil akhirah. Ada orang syahid hanya syahid akhirat, tidak syahid dunia. Maka hukum orang tersebut, kata ulama tadi ini, kata Imam Nawawi, syahidul fil akhirah duna ahkamid dunia. Jadi orang yang kategori mati syahid akhirat saja, tidak dunia, maka ketika dia meninggal ya prosesinya sama seperti jenazah-jenazah yang lainnya. Dia dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Hanya saja pangkat yang dia dapat pangkat syahid. Siapa mereka? Yaitu mereka yang disebut di atas tadi, yang disebut di hadis di atas tadi, yaitu orang yang ketika meninggal dalam keadaan tenggelam, orang yang meninggal ketika karena sebab wabah, orang yang meninggal karena sebab sakit perut, orang yang meninggal karena
tertimpa sesuatu, dan orang yang meninggal di jalan Allah bukan karena berperang. Nah, mereka inilah syahid akhirat. Jadi dia mendapatkan pangkat syahid di akhirat. Kemudian yang ketiga ada syahid di dunia saja dunal akhirah, yaitu dia hanya mendapatkan titel syahid di dunia, tetapi dia tidak mendapatkan titel syahid di akhirat. Waliyadzubillah. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang yang wahwa man ghalla fil ghanimah au qutila mudbiran, yaitu orang yang yaitu mereka yang berbuat curang. Ya, mereka gugur ketika berperang, tetapi mereka berbuat curang, dikatakan di sini. Berbuat curang terhadap ghanimah, terhadap harta rampasan perang. Dan kemudian yang berikutnya adalah orang yang ketika dia berperang melawan musuh Allah, mereka melarikan diri dari medan peperangan. Jadi ketika perang berkecamuk antara orang muslim dan kafir, nah, orang tersebut lari dari medan peperangan, kemudian dia meninggal bukan karena berperang, tetapi meninggal karena sebab lainnya, walaupun dia kategori ikut berperang. Jadi dia hanya mendapatkan hukum syahid dunia saja. Artinya kalau dia meninggal ketika itu, ya sama seperti syahid dunia akhirat, tidak dikafani, tidak disolati, ya, kemudian dikuburkan, tetapi untuk ganjaran tidak dia dapatkan. Nah, demikian ikhwan rahimakumullah, golongan itu kelompok manusia yang dikategorikan syahid. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan syahid itu luar biasa sekali ganjarannya yang akan dia dapat di akhirat. Bahwa orang tersebut dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dilainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan dalam gerbong para anbiya, ya, para aulia dan lain sebagainya. Dan juga orang yang mati syahid ini ketika di akhirat nanti dia akan diberikan oleh Allah satu tiket, ya, yang mana tiket tadi Allah berikan kepada sang syahid tadi itu untuk dia bisa mengambil atau menarik 70 anggota keluarganya untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan almarhum Erik ini masuk golongan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, yaitu syahid akhirat, karena beliau ketika meninggal dalam keadaan disebabkan karena tenggelam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya yang menonton video ini. Allah mungkin Bapak Ridwan Kamil menonton channel ini, beruntung Bapak mendapatkan satu anugerah dari Allah SWT, anak yang mana Allah cinta kepada putra Bapak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan putra Bapak dimatikan oleh Allah melalui jalan sebagaimana dikatakan Nabi, yaitu jalan untuk dia dihukum oleh Allah menjadi seorang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua digampangkan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.